Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman dan juga Ibu dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar Pendidikan Biologi C 2025, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Cahya Prita Harum Anindya, yang kedua, Macika Hadian Patmasari, yang ketiga, Zahra Nur Hanifah, yang keempat, Nadifa Rahmalia Widya Kustanti, yang kelima, Kalinda Azra Putri Hawina, dan yang keenam, Najwa Arteta Sunsuke Maulana. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teori belajar sosial? Jadi, teori belajar sosial adalah teori yang menyatakan bahwa proses belajar manusia terjadi melalui interaksi dengan lingkungan sosial, terutama dengan cara mengamati, meniru, dan mencontoh perilaku orang lain, dan juga mempertimbangkan akibat atau konsekuensi dari perilaku tersebut. Tahap modeling. Attention dalam tahap modeling adalah proses di mana individu memberikan perhatian pada perilaku model yang diamati dan memperhatikannya untuk bisa belajar meniru. Proses atensi ini sangat penting karena individu tidak akan bisa meniru suatu perilaku jika mereka tidak memperhatikannya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu retention. Retention adalah kemampuan siswa untuk menyimpan, mengingat, dan mengembangkan kembali informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang telah dipelajari dari waktu ke waktu. Ini melibatkan transfer pengetahuan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang, sehingga dapat diterapkan dan membangun pemahaman yang lebih baik di masa mendatang. Production adalah proses menghasilkan output atau hasil akhir dari model yang telah dikembangkan. Ini melibatkan penggunaan model untuk membuat prediksi, klasifikasi, atau rekomendasi berdasarkan data input. Insentif dan motivasional adalah serangkaian mekanisme psikologis yang menjelaskan bagaimana individu terdorong untuk melakukan suatu tindakan, baik melalui dorongan internal maupun daya tarik dari imbalan eksternal atau insentif. Ini melibatkan bagaimana suatu tujuan atau tindakan dapat memberikan kepuasan atau mengurangi ketidaknyamanan yang kemudian menggerakkan perilaku. Selanjutnya adalah contoh penerapan attentional dan retention. Yang pertama adalah contoh penerapan attentional atau biasa disebut atensi. Dengan cara guru memperlihatkan cara menanam kacang hijau dengan kapas basah di gelas plastik. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan retention atau biasa disebut dengan retensi. Dengan cara siswa mencatat langkah-langkahnya, yaitu memberi kapas, menaruh biji, dan menyiram sedikit air. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan production, di mana siswa menanam sendiri kacang hijau di gelas plastik masing-masing. Dan adapun contoh penerapan insentif dan motivasional yaitu di mana guru memberi pujian dan menekankan manfaatnya. Misalnya, untuk belajar sabar merawat tanaman dan memahami proses pertumbuhan tanaman tersebut. Kelebihan yang bisa kita dapatkan, yang pertama, belajar melalui observasi dengan praktikum. Yang kedua, memahami konsep abstrak lewat modeling. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang keempat, membuat pembelajaran lebih kontekstual. Yang terakhir, mendorong kerjasama bersama kelompok. Selain memiliki kelebihan, pastinya kita memiliki kekurangan. Yang pertama, kita harus membutuhkan model yang tepat. Yang kedua, risiko meniru perilaku salah. Yang ketiga, kurang efektif tanpa adanya praktik langsung. Yang keempat, tidak semua siswa bisa fokus untuk mengamati. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu lebih lama.